Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan untuk absensi login admin, beberapa fitur di dalamnya. Kita login dulu. Pertama sekali login, mungkin bagusnya ini bagian my profile ini dirubah dulu ya. Siapa namanya, nomor HP, email aktif, kemudian username untuk login admin. Kemudian disimpan, kemudian dirubah passwordnya, emailnya, kemudian passwordnya dirubah untuk password baru. Kemudian diganti foto profilnya, silahkan ya. Setelah itu disimpan. Kemudian ada bagian menu, ini tampilan bagian menu absen hari ini. Nanti ini menampilkan absensi guru-guru yang sudah absen pada hari itu. Nanti ditampilkan di sini berapa jumlah guru, TU dan lainnya yang sudah absensi akan dimunculkan di sini. Ini jumlah keseluruhan user atau pegawai ya. Kemudian di sini ada artikel, kemudian ini ada izin dan cuti jumlahnya ya pada hari aktif. Kemudian di sini ada scan absensi ini. Scan absensi ini boleh diberlakukan pada tab ya. Nanti kamera diizinkan nanti ya semua ya. Kemudian pilih kamera apa yang aktif dan start scanning. Ini hanya bisa absen di lokasi. Bila misalkan ada tab, silakan login dengan tab. Kemudian guru langsung scanning barcode yang sudah di print. Kemudian absen scanner ini artinya menggunakan mesin yang sudah support QR code, mesin scanner ya maksudnya ya. Kemudian bagian artikel, ini artikel ada kategori berita, ada kategori pengumuman, silahkan ditambah lagi nanti bila misalkan mau ditambahkan kategori lain. Ini tujuannya di sini nanti ya. Ketika kita menambahkan artikel, ini judul artikelnya apa, kemudian isi dari artikelnya apa nanti gitu ya. Kemudian drag and drop file, artinya foto yang akan ditampilkan pada bagian absensi, contoh yang seperti ini ya. Nah, foto yang seperti ini nanti ditampilkan. Ini artikel, ini contoh. Ketika diklik maka akan ditampilkan isi yang di dalam ini nanti ditampilkan. Kemudian kategorinya pilih kategori berita atau pengumuman. Itu akan ditampilkan pada absen ini, absen guru ya. Lalu disimpan. Ini adalah untuk menu artikel, bila ada berita silahkan dimasukkan di sini ya. Untuk master data ini ada menu pegawai dan user, silahkan ditambahkan bila misalkan masih kurang. Tambahkan di sini, bila isian enggak ada NIP di sini aja boleh ya. Kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir dan seterusnya. Penempatannya sebagai apa, posisinya sebagai apa ya. Kemudian lokasi scannernya di mana. Kalau misalkan posisi scannernya misal ada 2 lokasi yang boleh diaktifkan, silahkan diaktifkan nanti di bagian posisi ya. Oh, di bagian lokasi, bukan posisi. Posisi ini adalah nama jabatan. Jika kurang, posisinya ditambahkan di menu posisi. Jika penempatan ini masih kurang atau mau menambahkan lokasi baru, silahkan tambah di bagian lokasi. Oke, kita udahkan aja di sini. Kita langsung ke bagian lokasi seperti saya jelaskan tadi. Ini kalau mau ditambahkan yang lain boleh ya. Tambahkan misalnya di mana ya, misal saya cari Sarah
baru, alur kejerun misalnya. Misalnya di sini ada SMA, kita copy ini, kita buat Sarah baru. Kemudian alamatnya di mana? Sarah baru. Kita copy lokasi tadi ya, ini. Kemudian ini di-cut. Kita hapus sampai koma, ini kita paste. Ini kita buat radiusnya 500. Oke, kita simpan. Ini kalau misalkan mau nambah lokasi. Jika lokasi ini tidak mau diaktifkan, ya udah matikan. Itu boleh dihapus ya. Oke, kita coba aktifkan saja. Kemudian saya kebetulan di Banda Aceh. Ini nanti kan saya akan mencoba absen di sini untuk uji coba ya. Boleh kita tambahkan lagi lokasi tes. Nanti ini saya hapus kembali ya. Oke, nanti ini di apa? Nanti akan saya tambahkan sendiri. Ini kita batalkan. Kemudian ini setelah lokasi baru di bagian jam kerja. Jam kerja misalkan ini masih salah, silahkan diedit ya. Diedit, ini hari Minggu dinonaktifkan. Jam 7.45 masuk, batas telatnya jam 8.00, pulang 14.05. Ini silahkan diedit bila tidak sesuai. Batas telat ini maksudnya begini, kalau misalkan guru pas sampai itu ketika dia mengabsen tepat jam 8.00 maka dihitung tepat waktu. Bila misalkan lewat 8.01 maka dianggap telat ya. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi jam kerja silahkan ditambah. Kalau misalkan ada perbedaan pulang antara guru dengan TU silahkan ditambah nanti. Buat namanya nanti khusus TU di sini lalu dibuat jamnya. Oke. Nanti akan dipilih di bagian ini, bagian menu jam kerja. Di bagian menu jam kerja pada masing-masing aplikasi nanti di sini ditambah, akan dimunculkan nanti khusus TU kan tadi kan Senin Sabtu ya dibuat ya. Senin dan Sabtu nanti akan dimunculkan untuk Senin Sabtu. Nanti kalau ditambahkan berarti akan ada pilihan, 2 pilihan di sini. Sekarang masih 1 ya. Kemudian bagian posisi tadi ini silakan ditambahkan bila misalkan kurang. Ini hari libur silahkan disesuaikan. Minggu libur ya. Libur nasional. Nah, silahkan diedit atau ditambahkan bila misalkan masih kurang libur nasional atau ada yang lebih. Kemudian ini tema ID card, ini kita abaikan saja. Kemudian ini untuk izin. Nah, izin ini akan ditampilkan di sini nanti bila salah satu guru meminta izin. Misalnya di sini, Bapak Ibu guru kebetulan ada sakit lah misalnya gini ya. Sakit lalu ditambahkan di sini. Tanggal izinnya tanggal 9. Selesai izinnya tanggal 10. Ini apa nih? Dinas Alam Kota, Dinas Luar Kota atau sakit gitu ya, pilih. Kemudian bawa keterangan. Apa? Kemudian ambil filenya apa gitu ya. Di mana taruhnya?
lalu disimpan, maka akan ditampilkan di sini nanti. Lalu status di sini apakah ditolak atau diizinkan gitu ya. Maka di sini nanti akan ditampilkan di sini. Bila misalkan nanti di approve atau diizinkan, maka akan tampil di sini diizinkan. Akan ditampilkan di sini ya, diizinkan. Nah, ada yang permohonan izin ditolak nih. Ini contoh aja nih. Oke. Izin disetujui. Kalau disetujui nanti berarti akan munculkan pada menu di sini. Di sini ya statusnya, nanti aksi di sini nanti muncul. Ini nanti Bapak Kepala Sekolah silahkan masuk untuk mengapprove izin atau mintakan kepada salah seorang yang dipercayakan untuk mengapprove. Kemudian ini cuti ya. Kemudian ini laporan. Ini laporan hari ini, artinya laporan absensi hari ini. Nanti ini belum ada sama sekali ya. Nanti muncul semua langsung di print atau di PDF kan. Belum ada data ya. Belum ada data. Kemudian laporan per bulan, laporan per hari. Laporan per hari menampilkan semua ya. Nah ini dia, kita printkan atau PDF kan. Ini belum ada. Maka akan tampil begini dia laporannya. Saya contohkan, sebentar saya contohkan di sini aja. Ini di bagian laporan hari. Nah ini dia. Dia akan muncul begini dia. Ketika kita PDF kan, maka dia akan menampilkan semua untuk laporan bulanan. Yang bagian laporan ini ya, laporan per hari ini maksudnya laporan per bulan maksudnya ya. Nah, untuk bulan September dia muncul semua. Langsung ada ya. Berapa izin, berapa alfa muncul untuk di print. Kalau di bagian laporan absensi hari ini adalah ini yang tadi hari Minggu nggak ada ya. Kita ambil yang hari Sabtu. Nah ini dia. Maka ketika kita PDF atau kita print kan, akan menampilkan begini. Ini muncul semua absen masuknya jam berapa ya. Kalau tepat waktu dia langsung muncul tepat waktu. Kalau telat ya muncul telat. Gini, kayak gini telat. Kemudian lokasinya nampak di sini, kita bisa klik nih di mana nih lokasi dia, apa namanya absensi. Kita bisa klik, akan diarahkan ke lokasi saat dia absen. Sebentar nih agak lelet internetnya. Nah ini dia lokasi dia absen pas di kantor SMAN 1 Mekik ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian udah selesai ini saja ya. Laporan kunjungan ini misalkan nanti ada pengawas pembina, mereka isikan laporan kunjungan. Nanti akan saya jelaskan di bagian instalasi pakai Android ya. Urian kerja juga ada di bagian tambah urian kerja nanti. Akan muncul di sini nanti semua. Di bagian ini seperti urian laporan kerja ya. Kemudian pengaturan web ini nggak usah di apa. Kalau pengaturan web ini model QRS di bagian pengaturan absen. Ini QRS artinya dia Bapak Ibu dia ketika absensi berarti scan QRS. Kemudian kalau recognition pengenalan wajah wajib direkam dulu wajahnya, misal di sini
di bagian profil, ini di bagian daftarkan wajah dulu. Harus dikenal dulu wajahnya ya. Didaftarkan ditambah, ini udah pernah ditambah nggak usah lagi. Kalau di bagian mode, diaktifkan mode recognition ini. Kalau di bagian selfie berarti ketika absensi Bapak Ibu wajib foto wajah. Gitu. Oke, kita simpan. Ini radius kalau dimatikan berarti dimanapun dia absen bisa. Namun akan akan dilacak lokasi saat dia absen di mana, rumah di mana, nanti akan nampak lokasinya di mana dia absen. Tapi kalau misalkan diaktifkan radius, maka dia wajib absen di lokasi yang ditentukan titiknya, di lokasi yang sudah ditentukan radiusnya. Misal di sekolah, berarti bisa absennya hanya di sekolah saja. Di bagian pengaturan absen. Kalau ini nggak usah diotak-atik lagi. Oke, lalu disimpan. Kalau misalkan butuh panduan, klik di sini nanti langsung diarahkan ke YouTube saya ya. Oke. Demikian penjelasan di bagian menu admin. Kalau misalkan masih bingung nanti silakan ditanyakan saja via WhatsApp ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.